Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai materi tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran kelima. Sebelum kita memasuki materi, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Membaca doa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang sedang memakai baju adat. Nah, mereka sedang mengikuti karnaval pakaian adat. Nah, karnaval pakaian adat merupakan salah satu upaya untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Sungguh indahnya keberaneka-ragaman budaya bangsa Indonesia ya. Selanjutnya, nah di sini ada karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Selanjutnya, karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Nah, contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini gambarnya ya adik-adik, anak-anakku. Ini gambar miniatur negara Indonesia. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaklah senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberaneka-ragaman. Nah, orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan? Nah,
Antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita yang biasanya menimbulkan konflik di pemeran utama. Nah, protagonis itu kebalikan dari antagonis. Protagonis adalah tokoh yang bersifat baik, lemah lembut. Pokoknya beda sekali dengan antagonis. Selanjutnya, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu sendiri atau tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan hanya beberapa kali saja untuk menghidupkan cerita atau hanya sekedar pemanis cerita. Nah, tugas kalian adalah membaca cerita Kendi Emas dan Ular. Mana ya ceritanya? Nanti ibu akan kirim di grup. Pokoknya stay aja ya di grup. Nah, setelah membaca cerita Kendi Emas dan Ular, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Yang nomor 2, siapakah tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Nah, yang keempat, mengapa ya tokoh pada nomor 3 disebut tokoh antagonis? Yang kelima, sikap apakah yang tercermin dalam tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Selanjutnya, itu membuat gambar 3 dimensi dengan tema bebas. Nah, apa sih gambar 3 dimensi itu? Gambar 3 dimensi adalah gambar yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Tugasnya dikirim ke nomor WhatsApp Ibu Ike ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi ke WhatsApp Ibu Ike ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.